Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juga Haryanto dari kelas IKN 2. Perkenalkan, nama saya Bagus Naufal Akil dari 11 TKR 2. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sistem pengapian dan bahan bakar pada mobil injeksi. Yang pertama adalah baterai. Baterai berfungsi untuk mensuplai tegangan listrik ke seluruh komponen elektrik pada kendaraan. Kemudian selanjutnya adalah pompa bahan bakar. Pompa bahan bakar terletak pada bagian dalam di tangki pada kendaraan. Selanjutnya ada kemudian dari pompa bahan bakar diteruskan ke selang bahan bakar, yang kemudian dilanjutkan ke fuel rail. Fuel rail ini berfungsi untuk meneruskan aliran bensin menuju injektor. Injektor berfungsi menyemprotkan bahan bakar ke ruang bakar, yang kemudian akan dibakar oleh koil. Koil ini berfungsi menaikkan tegangan dari baterai menuju ke busi sehingga tegangan menjadi tinggi. Kemudian tegangan tersebut dialirkan menuju busi yang berada di dalam koil. Busi ini akan memercikan bunga api sehingga membakar bahan bakar pada ruang bakar. Duh, Koil ini akan memercikan bunga api jika sensor CKP membaca. Nah, sensor CKP ini akan membaca pergerakan crankshaft yang kemudian diteruskan menuju ke ECU. ECU meneruskan fairing order menuju ke masing-masing koil sehingga busi mempercikan bunga api sesuai dengan fairing order. Selanjutnya adalah sistem pelumasan. Di sistem pelumasan ada ini adalah tempat masuknya oli. Oli dimasukkan lewat sini. Kemudian ada pompa oli. Pompa oli berada pada bagian depan mesin yang ikut berputar dengan puli yang dihubungkan dengan fan belt. Kemudian oli tersebut akan bersirkulasi pada mesin yang sebelumnya telah disaring oleh filter oli. Filter oli berada pada bagian sini. Filter oli berfungsi menyaring kotoran pada oli sehingga oli dapat bersirkulasi dengan baik pada mesin. Kemudian di bawah ada bak oli yang berfungsi untuk menampung oli pada mesin. Kemudian ada PCV valve. PCV valve ini berfungsi mengembalikan hawa dari head mesin menuju ke intake manifold yang kemudian akan dibakar lagi oleh mesin. Kemudian ada sistem pendinginan. Pada sistem pendinginan yang pertama adalah baterai. Baterai berfungsi mensuplai listrik menuju ke kipas pendingin. Kipas pendingin berfungsi untuk mendinginkan radiator. Kemudian ada radiator. Radiator ini berfungsi menampung air pendingin yang akan disirkulasikan ke dalam mesin. Dan ada reservoir. Reservoir ini berfungsi untuk menampung air yang berlebih dari radiator, yang nantinya akan dikembalikan jika radiator sudah kekurangan air. Selanjutnya ada termostat. Termostat berada pada bagian belakang. Termostat ini berfungsi untuk membuka dan menutup jalur radiator. Jika suhu sudah melebihi batas normal, sehingga air dari radiator akan bersirkulasi pada mesin. Kemudian yang terakhir adalah tutup radiator. Tutup radiator ini berfungsi untuk menjaga tekanan pada radiator. Jika suhu sudah panas, katup ini akan membuka sehingga air akan mengalir menuju reservoir. Jika suhu sudah mulai dingin, katup kecil ini akan membuka. Air dari reservoir akan kembali menuju radiator.
Kemudian kemudian di sini ada pompa air radiator. Pompa air radiator ini berfungsi memompa air dari radiator sehingga dapat bersirkulasi pada bagian mesin. Saya akan menjelaskan tentang cara kerja dan fungsi komponen pada sistem rem. Yang pertama, pada bagian ban ada komponen yang bernama kaliper. Kaliper berfungsi untuk mengimpit kampas rem pada piringan cakram, sekaligus menopang kampas rem dan piston rem. Komponen ini bekerja dengan bantuan tekanan hidrolik dari minyak rem yang masuk melalui selang rem. Ada dua jenis kaliper yang sering digunakan pada mobil, yaitu floating kaliper dan fixed kaliper. Yang kedua, ada piston brake. Piston brake pada bagian dalam kaliper. Komponen rem piston brake ini bertugas menekan kampas rem atau brake ke piringan cakram. Letaknya berada di bagian dalam kaliper dengan bentuk berupa tabung. Ada kampas rem yang bertugas menekan piringan cakram. Dengan begitu, piringan cakram akan menghasilkan daya gesek yang menghentikan putaran cakram untuk mobil berhenti. Ada juga piringan cakram. Komponen ini akan berputar searah dengan putaran roda. Tugas piringan cakram ialah menerima tekanan dari kampas rem. Setelah menerima tekanan dari kampas rem, piringan cakram akan meneruskan pada poros roda, sehingga akhirnya putaran roda akan berhenti. Dan ada minyak rem di sini. Komponen ini yang menggerakkan rem cakram. Dengan adanya minyak rem, maka mekanik hidrolik dapat terjadi. Minyak rem menyalurkan tenaga gerak dari pedal rem ke kaliper, hingga akhirnya kampas rem dapat menekan piringan cakram dan menghentikan laju roda. Dan ada master silinder. Kinerja sebuah rem cakram ditentukan oleh komponen satu ini. Master silinder berfungsi untuk mengubah tekanan dari pedal rem menjadi tekanan hidrolik pada minyak rem. Kemudian ada selang hidrolik, memiliki fungsi untuk menyalurkan minyak rem ke kaliper rem. Cara kerjanya ialah dengan memanfaatkan tekanan hidrolik yang berasal dari pedal rem. Saat mobil melaju, tekanan yang terjadi di dalam selang hidrolik sangat berarti agar minyak rem tidak bocor. Maka selang hidrolik dibuat dengan material yang mampu menahan tekanan, seperti baja. Dan ada booster. Komponen ini bertugas untuk meringankan sekaligus melipat gandakan daya pengereman. Komponen ini kemudian saya akan menjelaskan juga sistem AC pada mobil. Yang pertama ada komponen yang bernama kompresor yang berada di bawah ini. Nah, kompresor ini fungsinya kompresor ialah untuk memompa aliran gas freon agar freon mampu bersirkulasi ke semua komponen AC mobil. Dan yang kedua ada magnetic clutch, berfungsi mengatur kapan waktu kompresor bekerja dan berhenti meskipun puli mesin tetap berputar. Dan yang ketiga ada kondensor. Fungsi kondensor adalah untuk memindahkan panas dari dalam freon atau refrigeran ke udara bebas. Prinsip kerja kondensor seperti radiator yang mengharuskan freon terlebih dahulu dilewatkan ke dalam beberapa core untuk memindahkan panas semaksimal mungkin. Di antara core tersebut terdapat sirip-sirip yang bersifat konduktor. Dan selanjutnya ada dryer yang berada di bagian bawah kondensor, yang termasuk komponen krusial dalam membuat AC bekerja normal. Dryer merupakan komponen tambahan pada sistem AC yang berfungsi mirip filter. Sesuai namanya, fungsi utama dryer adalah mengeringkan freon dari air. Meskipun sirkulasi mobil tertutup, tetapi tidak menutup kemungkinan ada sedikit uap air masuk ke dalam saluran AC. Kemudian ada Cartridge Expansion Valve yang fungsinya adalah untuk mengubah wujud freon cair agar condong ke bentuk gas melalui proses spraying. Kemudian ada cooling fan atau kipas pendingin, berfungsi untuk mendinginkan kondensor AC dari bagian depan radiator untuk memastikan freon tidak mengalami kenaikan suhu ketika melewati kondensor.
Kemudian ada blower pada bagian dalam mobil yang berfungsi untuk menghembuskan udara dingin dari evaporator menuju ke celah-celah AC. Seberapa cepat hembusan dari blower dapat Anda atur melalui tombol pengaturan AC pada mobil. Kemudian ada saklar kompresor yang berfungsi untuk menghidupkan kompresor. Jelaskan sistem lampu pada mobil. Yang pertama ada baterai atau aki yang berfungsi menyuplai listrik untuk lampu. Yang pertama ada lampu kepala yang ada dua mode. Yang pertama high beam yang menggunakan daya 60 hingga 100 watt, fungsinya sebagai lampu jarak jauh. Dan yang kedua ada lampu low beam, lampu jarak dekat yang dibekali daya listrik sebesar 90 watt atau 55 watt. Kemudian ada lampu sen yang berfungsi untuk mengingatkan pengguna jalan lain saat kita berbelok. Kemudian ada lampu kabut yang berfungsi untuk menerangi ketika jalan berkabut atau ketika di pegunungan. Kemudian ada saklar lampu dan ini berfungsi untuk menghidupkan dan mematikan lampu. Yang pertama, ditekan satu kali akan menyalakan fog lamp atau lampu kota. Dan yang kedua akan menyalakan lampu utama. Dan yang ketiga ditarik ke belakang akan menyalakan lampu dim atau jarak jauh. Dan yang keempat tarik ke atas akan menyalakan lampu sen arah ke kiri. Dan yang ke bawah lampu sen arah ke kanan. Kemudian ada lampu rem pada bagian belakang yang berfungsi untuk mengingatkan pengendara lain ketika kita sedang mengerem. Dan ada lampu sen pada bagian belakang. Dan ini lampu mundur yang berfungsi untuk mengingatkan pengendara untuk bahwa kendaraan akan berjalan mundur. Kemudian ada lampu plat yang berfungsi untuk menerangi plat nomor agar terlihat angkanya.